Presiden sudah langsung mengatakan ini cocok jadi penerus saya atau bukan sih? Sudah ngomong begitu. Apa ya, gue dengar sendiri dia bicara seperti itu dan gue akan pegang kata-katanya. Dalam mulut seorang pemimpin itu ketika dia keluar kata-katanya, pada saat yang sama ada materai tertempel dalam kata-kata itu. Itulah menurut gue penghormatan gue terhadap kata-kata seorang pemimpin. Dia tidak boleh ingkari itu. Nah, orang mau mengatakan, Adian Apitupulu ini kuping kanan presiden nih. Apa itu kuping kanan? Juru bisik presiden. Nah, yang abang bisikkan ke presiden apa biasa? Ganjar Pranowo pakai jas yang slim fit ya, shot, ya gak? Klimis. Kemudian berdiri bersama-sama dengan presiden seluruh dunia. Presiden seluruh dunia kalah ganteng, bos. Iya. Karena alasan yang sama kah abang dukung Ganjar atau karena abang hanya sekedar kader PD Perjuangan sama kayak Bani? Terlepas lah, kita lepas baju PD Perjuangan deh. Janganlah. Kan kita lagi podcastnya PD Perjuangan. Merdeka! Semoga kalian semua dalam keadaan sehat agar kita tetap bergerak, berjuang bersama PDI Perjuangan, memenangkan PD Perjuangan di pemilu, bersama juga memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres yang akan datang. Kali ini ada PDI Perjuangan Talks. Ini adalah bincang santai ala PD Perjuangan, ala generasi banteng yang akan membahas segala isu menarik yang bukan cuma politik, tapi apapun demi membuka ruang diskusi untuk melahirkan ide segar bersama berbagai narasumber yang akan hadir di sini. Nah, pada PD Perjuangan Talks kali ini, saya, Bani Raja Manalu, sudah bersama narasumber keren. Woi, pahlawan kita katanya nih. Ksatria pembela rakyat paling nekat. Tak gentar selagi benar. Siapa lagi kalau bukan Adian Apitupulu. Serem amat suaranya. Apa kabar, Bang? Baik. Mantap. Merdeka. Ya. Merdeka. Harus begitu ya intonasinya. Iya, gitu ya. Namanya juga lagi siaran yang benar nih, Bang. Bang, ini ya. Di mata banyak orang, termasuk saya sebenarnya, Bang Adian ini dikenal sebagai pembela wong cilik. Tapi sebenarnya kan kalau dilihat ke belakang, abang enggaknya wong cilik kali ya, anak jaksa. Tapi kenapa bergerak untuk wong cilik? Jaksa itu kan anak jaksa itu kan sampai kelas 6 SD. Jadi maksudnya di usia di mana seharusnya gue menikmati jabatan bokap itu, ya bokap gue sudah meninggal. Jadi tidak ada yang istimewa lah. Berikutnya gue diurus oleh seorang ibu janda yang luar biasa menurut gue. Karena gue paling nakal, jadi dia punya perhatian lebih terhadap gue dibandingkan keluarga gue yang lain. Itu anggapan gue ya. Itu aja. Tapi untuk kemudian bergerak bersama wong cilik membela yang tertindas itu titik balik atau titik abang memutuskan diri menjadi katakanlah advokat buat wong cilik itu sejak kapan, Bang? 92. Gua kerja di pabrik. Dulu kan kalau kita kuliah kan kita bisa cuti, kita bisa libur 1 bulan, ganti semester. Itu gue selalu kerja di pabrik kan. Nah di situ ya mulai kelihatan tuh kayaknya ada yang salah nih. Dan sistem hukum perburuhan kita. Dulu dari seluruh mata kuliah gua yang paling bagus nilai gue tuh hukum perburuhan. Hukum perburuhan. Iya, karena gua sangat concern di situ. Oke. Gua kerja di pabrik, di Total Group di Marunda di sana itu. Gua dibayar dulu Rp3.000 per hari. Tahun 92. Iya, tahun 92 itu. Kalau ke pabrik itu kita pakai sepeda kan. Sama-sama dan yang lain. Nah, dari situ baru kemudian gua ngeliat peristiwa demi peristiwa, terus gua berkesimpulan ada yang salah, gitu loh. Ada yang salah, lalu muncul kenapa misalnya gua mulai membanding-bandingkan ya. Misalnya buruh kebun sawit, jenis tanamannya sama, yang diproduksi sama, pupuk yang digunakan sama, tanah yang digunakan sama. Kenapa kemudian buruh sawit Indonesia lebih murah dibandingkan buruh sawit di Malaysia misalnya, dibandingkan negara lain? Sementara semuanya kan sama. Berikutnya diproduksi menjadi CPO dan sebagainya kan sama juga. Apa yang membedakan? Ada sesuatu yang salah. Kemudian sistem perlakuan antara buruh laki-laki, buruh perempuan itu kan waktu di sana, ngeri lah, bos. Terus
kita tuh minum satu gentong, itu cuma digantungin gayung. Kalau kita haus ya kita minum pakai gayung yang sama. Lalu jadi gayung itu bisa diminum mungkin 300 orang, 400 orang gitu loh. Di satu gayung ada ratusan mulut gitu ya? Ada ratusan mulut gitu, karena gayungnya cuma digantung-gantung di satu gentong besar kan. Iya. Sangat tidak manusiawi. Gue berpikir kenapa begini ya? Bukankah buruh juga harusnya kalau dia semakin sehat, dia semakin baik kehidupan finansialnya, dia akan semakin menguntungkan bagi perusahaan juga gitu loh. Oke. Nah banyak itu kan berkecamuk di kepala kita kan tiap hari. Kemudian ada teman dipukulin, lalu gua dengan gagah perkasa waktu itu, gua masih semester berapa ya, semester 3 mungkin ya, masih sangat inilah. Ya udah kita lapor polisi. Dipukulinya itu malam, gua lapor polisi, malah gua yang ditahan. Sama polisi? Iya. Itu waktu itu gue ingat betul, tapi gue tidak mau berusaha mengingat namanya ya. Ditodong pistol di kepala gue itu. Memang kalau kamu misalnya tembak di sini, memang ada yang peduli gitu. Tahun 92 itu. Lalu polisi yang lain ketawa, hahaha gitu loh. Gue cuma ingat satu teori, kalau kamu mau dibunuh atau kamu diancam dibunuh, lihat matanya. Jadi gue cuma lihat aja matanya, tidak bisa bicara apa-apa lagi, dan terasa tuh darah tuh turun semua ke kaki gitu loh. Ya begitu apa. Nah di situ tuh gue semakin tertarik. Ada apa ya? Kok begini? Ada apa ya? Semua yang gue pelajari di kampus, begitu gue keluar dari gerbang kampus tuh nggak ada. Gue kan fakultas hukum ya. Kita belajar tentang keadilan, tentang segala macam lah. Begitu kita keluar dari gerbang kampus itu tidak gue temukan. Begitu gue masuk ke pabrik-pabrik, lebih tidak gue temukan lagi. Itu loh. Jadi titik balik itu ada nggak satu cerita yang membuat akhirnya aku harus putuskan memang aku bersama wong cilik nih, bersama orang kecil gitu. Peristiwa demi peristiwa kan. Peristiwa demi peristiwa itu kemudian ya banyak lah. Dan lebih banyak tidak menyenangkannya. Tapi setiap peristiwa tidak menyenangkan itu membuat gue berpikir gitu loh. Ada apa ya? Kenapa begini? Harusnya kan tidak seperti ini. Harusnya kan bisa lebih baik daripada ini. Kalau kita memilih melakukan ini kan harusnya tidak seperti ini gitu. Itu kan berdebat di kepala gitu loh. Itulah yang tetap membuat abang jadi tetap di dunia gerakan dan spesifik untuk wong cilik gitu ya? Iya. Lalu mendampingi petani sawangan dulu dipakai buat lapangan golf. Kemudian sama-sama dengan teman-teman Bandung dulu di Ciberem. Kita mulai masuk ke kantong-kantong rakyat itu, terus kemudian Sutet, banyak lah. Oh, Sutet itu aku dengar tuh zaman dulu. Saluran udara tekanan ekstra tinggi gitu loh. Ini kan menarik kan. Orang bilang investasi apa yang paling bagus? Ada yang bilang emas, ada yang bilang ini. Salah satunya tanah. Tapi investasi tanah itu di bawah Sutet harganya justru turun, tidak pernah naik. Itu loh. Nah, itu merugikan, sehingga tadinya gue punya tanah nilai misalnya 100 juta. Ketika dilintasi Sutet, harga tanah gue tinggal 10 juta. Loh, kenapa begitu? Kenapa kebijakan negara justru merugikan rakyat? Gitu loh. Itu kan jadi pertanyaan kan. Harusnya ketika ada pembangunan, dia memberikan dampak ekonomi terhadap mereka yang dilintasi oleh pembangunan itu kan. Dalam konteks Sutet, mereka tidak mendapatkan itu. Oke. Kalau kini kan abang tetap dikenal orang sebagai ada di jalurnya wong cilik. Meski abang nggak wong cilik lagi sebenarnya. Jadi pejabat nih udah anggota DPR kan. Gitu ya. Setingkat dengan presiden. Gimana caranya untuk tetap menginjakkan kaki di bumi ketika sudah menjadi pejabat, sudah menjadi anggota DPR? Berinteraksi dengan mereka, masihkah? Pertama memang kaget ya. Begitu kita jadi anggota DPR kan, begitu dilantik nih, gue make jas aja bingung kan. Gue beli jas di Gede Bage itu, gue ingat betul. Ini kira-kira cocok kan ini? Kamu bilang, oh cocok, udah bagus lah, terbaik lah yang bisa, penampilan terbaik gue lah waktu itu kan, kata bini gue ya. Nah, habis itu datang kantor ke gedung DPR, waduh, kok semua hormat nih? Ini perlakuan yang tidak pernah gue temukan nih puluhan tahun. Siapa dia? Oh, siapa? Apa begitu kita pakai pin kan? Iya. Bilang, keren juga nih begini. Apa polisi yang biasanya kalau ngeliat kita tuh senep bener kan gitu ya. Hari ini kok penuh senyum gitu loh. Ini faktor apa? Gue diantar sama mobil bini gue, terus pintu dibukain, terus tiba-tiba orang berjejer. Ini hidup seperti apa nih gitu loh. Mengagetkan, lalu kemudian gue melihat di rapat-rapat, menteri diomelin nih sama anggota DPR kan, ditanya segala macam. Semua tidak ada yang misalnya kayak direktur utama segala macam, bupati, gubernur, waktu itu gua Komisi 2 kan. Kok sepertinya tidak
tidak lebih hebat dibanding anggota DPR karena kita bisa yang lain bisa intonasinya nanya keras apa segala macam. Wah, kayaknya keren tempat ini gitu loh. Habis itu gajian. Nah, pertama itu duit gua kan habis. Dulu gue itu pernah punya apa? Ini lucu nih, Bos. Gue dulu itu pernah punya kartu kredit. Jadi nggak tahu gue nih. Gue jalan sama boken gue dulu sebelum menikah kan di mall. Pak, kartu kredit Pak. Cukup pakai KTP. Gue kasih KTP, jadi Bos. Gue nggak ngerti bagaimana makainya. Bini gue tahu, ini bisa digesek katanya. Beli barang. Gue belilah jaket kulit pertama gue yang terbaru tuh di Bandung. Habis itu gue lupa bahwa gue punya kartu kredit. Tunggak, kok gede. Sekian tahun kemudian tidak pernah ditagih nih. Iya. Jadi sepertinya dibiarkanlah kita punya tunggakan gitu kan. Sekian tahun kemudian ditagih. Akibatnya kemudian gue tidak pernah lolos BI checking lah. Iya. Begitu masuk anggota DPR nih tiba-tiba ditawarkan, Pak dia mau kartu kredit. Gue udah ngerti kartu kredit kan. Udah nggak bisa. Kenapa begini? Oh bisa Pak. Keluar Bos. Itulah pertama kali gue punya kartu kredit setelah kartu kredit yang dulu tidak lolos BI checking itu kan. Nah, lalu gue sudah tidak punya uang. Jadi per 2 minggu itu gue gestun. Kartu kredit itu gestun, tahu kan lu gestun? Ngambil gesek tunai, gestun. Terus apa? Kita mau ganti mobil lah kan. Duit belum ada nih, sudah terkuras nih semua. Tiba-tiba ada penawaran, bisa pinjam uang di Bank Mandiri 350 juta, dicicil. udah anggota DPR. Anggota DPR, dicicil lah selama 5 tahun. Nah, gue ambil lah itu, ganti mobil apa segala macam, semakin oke lah kan. Nah, lama-lama gue berpikir begini, oh, sepertinya biaya hidup tidak tinggi, gaya hidup yang tinggi, biaya hidup tidak mahal, gaya hidup yang mahal. Lalu kalau kemudian kita yang membiayai gaya hidup, tidak akan pernah selesai, selalu kurang. Gue berpikir kok lama-lama jadi tidak rasional. Menurut gue hidup itu harus rasional ya. Lu butuh sepatu, ya yang lu butuhkan adalah alas kaki yang bisa lu pakai, membawa lu berpindah satu tempat ke tempat yang lain, dan itu tidak harus yang berharga jutaan kan. Iya. Itu loh. Nah, menurut gue kalau pertanyaan lu kenapa gue seperti ini, ya karena gue berusaha untuk rasional saja. Itu loh. Dan gue tidak merasa terganggu tuh. Pakai orang tanya lu pakaian lu bekas Chan? Iya, gue bilang. Thrifting. Terus lu malu? Enggak. Kenapa? Ya karena gue rasional gitu loh. Gue cocok di badan, dia bagus, apa segala macam gue suka, gue ambil. Kalau gue pakai baju produksi sendiri, Bang. Nah itu lebih keren lagi. Karena lu punya pabrik kaos gitu aja. Ya gitu, Ban. Gue minum ya. Ambil minum dong. Ini kalau bisa ngerokok keren banget. Nah itu kan Abang karena rasional tadi ya akhirnya bisa masih tetap dengan gaya rakyat tadi meski sudah jadi anggota DPR. Tapi kan bukan gaya ya. Oke lah, makanya tadi gaya masih tetap nih. Lu gini gue bilang sama lu. Oke. Lu beli jas, lu pakai dasi, lu pakai kemeja cakep-cakep segala macam, lalu lu ngaca. Terus tiba-tiba lu merasa sia-sia karena tidak merubah apa-apa gitu loh. Iya. Lu pakai batik. Gue punya batik satu mahal dikasih. Tidak pernah gue pakai sampai sekarang. Kenapa? Takut kena rokok. Nanti kena percikan rokok gitu ya. Sayang bener gitu. Kan itu kan oke lah. Makanya tadi gaya boleh lah tetap merakyat. Tapi perbuatan tetap merakyat nggak nih Bang? Nggak ada yang bisa jawab itu ya. Kalau gue menjawab gue sendiri nanti akan lebih fair kalau kemudian orang bercerita lah tentang itu. Iya. Dan menurut gue ya diuji saja. Kan semua kata-kata kita kan harus diuji benar atau tidak. Diujinya dan apa? Dengan perbuatan lah. Jadi ada ini Bang, jadi Abang dikenal oleh publik. Kalau ini bukan Abang yang ngomong, ini publik yang mengatakan Adian Apitupulu tetap dengan gayanya yang bersahaja, bahkan pernah sampai ribut dengan Pas Pampres karena dengan saking bersahajanya pakai jeans. Itu salah Pas Pampresnya. Pas Pampres itu kebanyakan nonton film zaman Rano Karno. Jaket kulit, rambut gondrong, pakai celana jeans, pakai kaos, penculik. Apalagi kalau tambah mobil hardtop. Dulu kan film-film zaman dulu kan begitu.
penculik itu diidentikan penjahat ya. Iya. Penjahat, penculik itu diidentikan rambut gondrong, bertato, pakai celana jeans, pakai jaket kulit. Udah jahat aja. Iya. Nah, cerita itu terbangun. Sepertinya mereka butuh tontonan baru. Iya. Tapi justru karena itu nih, dengan pas pampresnya bermasalah dengan urusan soal gaya berpakaian tadi, tapi dengan presidennya, abang kan begitu akrab dengan presiden. Bahkan keakraban abang yang terakhir yang saya ingat adalah ketika presiden berulang tahun ke pasar ya. Nah, orang mau mengatakan, Adian Napitupul ini kuping kanan presiden nih. Apa itu kuping kanan? Juru bisik presiden. Nah, yang abang bisikkan ke presiden apa biasanya? Masalah. Semuanya masalah? Masalah, gue tidak pernah minta proyek, tidak pernah minta bisnis sama presiden. Gue memperjuangkan dia karena gue butuh orang yang sanggup menyelesaikan masalah-masalah bangsa ini. Sebagai tingkat tertinggi eksekutif, dia harusnya mampu. Ya jadi kalau gue bicara sama dia, bicara masalah lah. Kan tidak mungkin kita bicara perempuan, tidak mungkin kita bicara uang, tidak mungkin kita bicara bisnis, tidak mungkin kita bicara gosip. Bicara film juga nggak mungkin. Ngapain? Kalau ketemu dengan presiden kan berharga waktu itu. Ngapain bicara nggak jelas, nggak punya tujuan, sekedar bangun keakraban, nggak penting. Ketemu presiden, sampaikan masalah. Kalau dalam kepala gue seperti itu. Dari sekian masalah yang abang ingat, yang tereksekusi dikerjakan oleh presiden ada nggak? Banyak dong. Eva Susanti Bande dibebaskan, kemudian Tapol-Napol Papua, itu kita sampaikan 2014 bulan Oktober, gue ingat betul di Bali. Kemudian tanah, terus banyak lah, tambang rakyat di Pongkor. Oh, yang Pongkor itu presiden, abang sampaikan ke presiden? Iya. Nggak selesai di rapat komisi yang di DPR itu? DPR ini kan debatnya panjang, saking panjangnya lupa harus mengambil keputusan. Ujungnya bisikin ke presiden? Iya. Kalau presiden telepon menterinya, bla bla bla, ya jalan. Menurut gue ya, kalau lu dekat dengan pengambil kebijakan tinggi negara ini, ya tergantung bagaimana lu menggunakan kedekatan itu untuk memperkaya diri lu, untuk membangun bisnis lu, atau untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang lu anggap penting buat bangsa ini. Gua sadar bahwa hal-hal yang gua lakukan bukan hal-hal besar. Itu hal-hal kecil. Mungkin porsi gue cuma menyelesaikan hal-hal kecil. Yang di kemudian hari harapan gue hal-hal kecil itu bisa menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya untuk menyelesaikan hal-hal yang lebih besar. Misalnya gue bilang sama Pak Presiden di sana Condano tuh tanahnya banyak banget. Masa sih Mas Adian? Iya, sekian. Terus kenapa? Saya mau tanah ini dikembalikan ke rakyat dong. Di mana? Di sini gue jelaskan. Mungkin cuma 12,6 hektar, kecil. Sangat kecil, walaupun secara rupiah mungkin cukup besar karena pinggir jalan raya. Dan dia mau loh. Itu secara undang-undang bagaimana, secara aturan hukum bagaimana. Gue jelaskan tuh. Undang-undang pokok agraria, begini. Dieksekusi, itu kecil. Tapi terjadi. Nah, gue berharap ada generasi baru yang muncul pasca Adian, yang kemudian melihat peristiwa-peristiwa kecil ini menjadi inspirasi buat generasi itu, membuat peristiwa lainnya yang jauh lebih besar. Oh, itu pernah dilakukan, itu pernah terjadi. Gue bagikan pada 480 kepala keluarga. Itu didengar presiden karena sosok Adian yang bisikin, atau memang karena presiden punya kepedulian dengan rakyat kecil ya? Kalau menurut gue kombinasi. Iya. Kombinasi keduanya, karena lu misal berbicara dengan orang yang sama 1, 2, 3, 4 kali, di pertemuan kelima kan lu sudah bisa menyimpulkan orang ini kepentingannya apa gitu loh. Oh, ini cuma nyari bisnis, oh ini pengen naik pangkat, oh ini segala macam. Kalau gue kan tidak pernah bicara itu. Jadi ya mungkin dia percaya saya bahwa kalau gue lakukan itu ya memang tidak untuk gue gitu loh. Tidak untuk gue. Saya ingat pernah dalam satu talk show abang bilang begini, aku dukung Jokowi karena dia bukan anak siapa-siapa. Iya. Dan nanti kelak anak kita juga bisa jadi kayak dia, terinspirasi dari dia. Betul. Nah, ini kan mau masuk nih tahun 2024. Dan selesai Pak Jokowinya. Betul. Karena alasan yang sama kah abang dukung Ganjar, atau karena abang hanya sekedar kader PD Perjuangan sama kayak Bane? Begini loh, memangnya pemilu itu cuma milih presiden? Cuma milih wakil presiden? Kan tidak. Sebagai bagian dari proses perjuangan demokrasi, setiap proses pemilu itu harus harus menjadi sebuah langkah membangun budaya politik yang lebih baik. Itu loh. Budaya politik yang lebih egaliter, di mana semua orang punya kesempatan yang sama. Karena negara ini, republik ini kita merdekakan untuk seluruh rakyat toh. Tidak untuk rakyat di kelas tertentu. Tidak untuk rakyat dengan jumlah rekening tertentu. Tidak untuk rakyat dengan pangkat tertentu, tidak.
Untuk itu semua harus rata. Nah, mimpi kita dulu adalah Jokowi akan menjadi teladan. Orang biasa-biasa menjadi presiden. Dan kita harus mengulang keteladanan itu dengan Ganjar. Gitu loh. Kita butuh 3-4 kali presiden yang memang dia berangkat dari latar belakang yang biasa-biasa saja, yang mungkin dalam alarm politik ini nggak bunyi kalau Ganjar lewat nih. Artinya bukan dialah. Jokowi juga dulu begitu, nggak bunyi nih. Kenapa? Bukan siapa-siapa. Nah, kalau kita bisa memilih 3-4 kali presiden yang punya latar belakang biasa-biasa saja lalu bisa kita perjuangkan menjadi presiden, kita sedang membangun budaya politik, bos. Gitu loh. Kita tidak cuma memilih presiden dalam pemilih itu. Tapi lagi menjalankan sebuah budaya politik yang baru. Budaya politik yang lebih egaliter, yang lebih sehat, menempatkan semua orang setara, kemudian membangun peradaban politik yang lebih sehat. Kan itu. Jangan dong lu artikan bahwa pemilu itu cuma datang ke TPS, nyoblos habis itu pulang. Enggak dong. Makanya pemilu ini harus dipikirkan baik-baik. Dalam banyak kesempatan kan Jokowi juga selalu bilang hati-hati pilih pemimpin. Kalau dia sampaikan hati-hati pilih pemimpin itu maksudnya apa? Mau milih pemimpin lihat kiri kanan dulu kayak mau nyebrang jalan? Kan tidak. Hati-hati itu artinya apa? Ya pelajari semua orang yang mau lu pilih. Dari mana lu belajar? Lu dengar kata-katanya, lalu lu uji kata-katanya dengan apa? Dengan rekam jejaknya. Gitu loh. Kan itu maksudnya kehati-hatian. Dalam pemilu nih, kan Ban, orang bisa bilang yang paling tidak mungkin sekalipun sebagai sebuah janji politik gitu loh. Tapi kan semua kata-kata harus kita uji. Diujinya lewat apa? Menunggu gitu? Enggak dong, lewat rekam jejak. Dari yang ada sekarang, rekam jejak, terlepaslah, kita lepas baju PD Perjuangan deh. Janganlah, kita lagi podcastnya PD Perjuangan. Ibarat kata misalnya nih, jangan dibilang orang nanti ya, lu ngomong begitu kan karena lu PDI gitu. Tapi kalau misalnya kira-kira yang bisa membuat orang lihat bahwa rekam jejak seorang Ganjar memang ya layak sekali untuk jadi presiden. Ya dia tidak punya, gini loh, berkali-kali gue bilang, lu mau negara kayak apa sih? Nah ini kan gini. Kalau kita bisa bicara sama teman-teman mahasiswa Gen Z dan milenial, kita harusnya tanya sama mereka, apa Indonesia yang ada dalam kepala mereka? Ayo ambil kertas dan lu tulis, oke, lalu berikan sama kita dan kita diskusikan. Mereka akan catat, saya mau Indonesia yang bebas korupsi, oke. Kalau itu keinginan lu, ya lu jangan pernah memilih mereka yang pernah menjadi terpidana korupsi. Gitu. Saya mau Indonesia yang tidak diskriminatif. Oke, lu jangan pernah memilih orang yang di dalam rekam jejaknya pernah berlaku diskriminatif. Saya mau Indonesia tanpa pelanggaran HAM. Ya lu harus memilih pemilih yang punya rekam jejak tidak melanggar HAM. Gitu loh. Jadi pertama tuangkan mimpi-mimpi lu, harapan lu dalam sebuah kertas, lu tulis satu persatu sampai 10, 20 terserah segala macam, lalu lu cari sosok yang bisa mengisi apa yang lu tulis dalam kertas ini. Nah, dari seluruh proses itu yang ketemu namanya satu, Ganjar Pranowo. Gitu loh. Iya dong. Saya mau pemimpin yang sederhana, ya Ganjar Pranowo. Saya mau pemimpin yang tidak punya rekam jejak korupsi, ya Ganjar Pranowo. Tidak punya rekam jejak diskriminatif, ya Ganjar Pranowo. Tidak punya rekam jejak pelanggar HAM, ya Ganjar Pranowo. Saya mau pemimpin yang lahir dari masyarakat biasa, ya Ganjar Pranowo. Saya mau pemimpin yang mampu membangun keluarga bahagia, Ganjar Pranowo. Gitu. Dari semua itu yang keluar Ganjar. Tapi kalau pertanyaannya, saya mau presiden yang bisa berpikir besar. Ganjar Pranowo berpikir besar. Berpikir besar itu kan begini ya. Lu sedang berpikir besar atau sedang berhayal, itu dua hal yang berbeda. Nah Ganjar Pranowo berpikir besar. Kalau dia tidak berpikir besar, dia tidak bisa membangun banyak prestasi. Dalam data kita, nanti kita bisa perdebatkan itu, gua mendata ada 114 keberhasilan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Dari stunting apa segala macam banyak sekali, tapi sedang kita rumuskan. Itu kan buah dari berpikir besar. Karena bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba, beruntung atau tidak kok. Beda berpikir besar dengan ngomong besar ya? Ngomong besar. Iya, nah apa? Coba deh, lu kumpulkan seluruh rakyat Indonesia, jangan bilang kamu pilih siapa. Kamu mau negara seperti apa? Kamu mau Indonesia ke depan seperti apa? Dan percaya atau tidak, yang keluar bos namanya Ganjar Pranowo. Itu sudah gue diskusikan dari berbagai kampus. Kalau gue tanya, lu seperti apa? Ya Ganjar. Ya Ganjar gitu loh.
Tapi kan ada yang bilang begini dulu, ketika Pak Jokowi dari Solo, kemudian masuk Jakarta, kemudian jadi presiden. Wong deso, orang kampung ya gimana mau berpikir besar. Datang orang kampung tiba-tiba masuk ke gelanggang nasional dan lihat-lihat tuh wajahnya. Nggak langsung kayak menguasai gitu. Nah, hal yang sama hampir mirip juga dikatakan oleh orang ke Mas Ganjar, karena dianggap, skopnya kan cuma Jawa Tengah. Sementara yang lain skop Jakarta dan skop nasional. Ini dan apakah ini akan berpengaruh pada pilihan orang? Saya belum tahu karena belum ada teruji. Namun orang juga bertanya, apakah Ganjar mampu berpikir besar? Karena ini juga yang akan diserang oleh orang-orang sebelah. Katanya, dia kan orang cuma skopnya skop Jawa Tengah kok. Tapi nanti akan kita bahas tuh di segmen berikutnya, Bang.